Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Arif di sini. Baiklah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk cara membuat daftar isi, ya. Untuk cara cepatnya. Jadi bukan ini kan contoh daftar isi ya, udah jadi. Bagaimana biar cepat, rapi, tapi efektif ya. Ya seperti ini. Ini untuk titik-titik yang di sini itu bukan menggunakan titik-titik biasa seperti ini ya, bukan dipencet titik-titiknya. Nanti ini akan lama sekali seperti ini kan. Kadang-kadang kebablasan, kadang-kadang nggak pas dengan atas dengan bawah, itu berbeda-beda tergantung dari kalimatnya, panjang kalimat. Nah, ini jadi ada trik atau cara tersendiri agar nanti otomatis di satu kali tekan langsung muncul titik-titik dengan rapih, menyesuaikan dengan yang kita atur nanti ya. Ditekan tab lagi nanti juga akan muncul spasi tapi tanpa titik. Nah, ini semuanya ada di pengaturan. Baik, kita mulai saja ya. Nah, kita buka dokumen yang masih kosong. Ini kosong ya, kita ketik misalkan daftar isi ya. Kita Ctrl A, kita ganti hurufnya Times New Roman, ukurannya 12, kemudian Ctrl E, Ctrl B, kemudian kita enter lagi dengan 2 kali, kita tekan Ctrl C. Oh ya, kita Ctrl A, kita atur dulu supaya line spacingnya ini 1,5 sudah ya. Kemudian di sini ya spacing before dan afternya sudah 0 semuanya, atau di sini sudah tidak ada tulisan remove ya. Kita lanjut lagi ke yang pertama, yaitu halaman judul ya. Ini posisi masih tebal, halaman judul. Nah, ini ada berbagai cara, bisa dari awal kita atur nanti, jadi yang belakang asal, yang bawahnya asal kita enter dari sini nanti akan otomatis sudah tersetting. Oke, kita ini langkah yang pertama ya. Ya, untuk membuat titik-titik tadi muncul secara otomatis, setelah kita menekan tab itu kita letakkan dulu kursornya di sebelahnya halaman judul, atau kita blok juga boleh. Lalu kita arahkan kursor ke, di sini ada ribbon paragraf di pojoknya, kita pilih ini ya, yang kecil tadi itu ya. Nanti muncul dialog box paragraf. Nah, atau bisa juga diklik kanan di sini, lalu di sini ada paragraf ya. Saya ulangi, ini di blok, bisa di sini. Nah, udah terlihat ya. Kemudian ada juga di sini, diklik kanan lalu tekan atau pilih paragraf, sama saja munculnya ke kotak dialog ini paragraf. Kemudian kita pilih menu tabs di bawah sini, pojok kiri bawah. Lalu nah di sini ada tab stop position. Tab stop position itu apa? Jadi jika kita tekan tab, nanti posisi berhentinya di mana. Nah, ini menyesuaikan. Ini saya tidak atur marginnya tadi ya. Nanti mau margin berapapun, berarti kita sesuaikan sesuai dengan yang ada di sini ya. Kita ada ruler di sini ya. Kalau yang belum ada berarti di view-nya kita checklist. Kalau ini kan nggak ada view ruler. Nah, lalu tadi ke sini ya, klik kanan boleh paragraf ya, tab stop position. Nah, misalkan ini akhirnya adalah 16,5, maka kita atur, ini perkiraan saya itu 1 cm sebelum batas akhir. Nah, ini kan 15,5, kita atur 15,5, jadi 1 cm sebelum ini batas akhirnya. Ini untuk tanda, ada yang pakai koma, ada yang menggunakan titik ya, sesuaikan dengan pengaturan di laptop atau komputer masing-masing ya. Di sini 1 koma berarti kita pakai koma, kalau 1 titik berarti pakai titik. Kemudian ini 15,5 ya, tidak usah diberi satuan, biasanya udah otomatis cm. Lalu kita pilih leadernya itu yang nomor 2, jadi nanti kalau di tab akan muncul titik-titik. Nah, lalu kita tekan set. Nah, ini sudah diatur. Berikutnya kita akan memunculkan tab lagi, tapi tanpa tanda titik-titik, hanya untuk
menulis ke halaman ya. Tadi daftar isi kan ada halamannya. Nah sekarang kira-kira berapa, mungkin setengah senti dari yang ini, berarti kita tambah setengah senti jadi 16, tapi kita pilihnya leadernya non, artinya kalau di tab nanti tidak muncul titik-titik, jadi kosong. Nah, jadi selanjutnya adalah kita tekan set. Nah, udah selesai. Di oke, gampang kan ya. Setelah itu kita misalkan spasi di sini ya, titik-titiknya biar nggak tebal, Ctrl B dulu, tekan tab. Nah akan muncul titik-titiknya, tekan tab lagi akan muncul spasi, tinggal kita kasih halaman misalkan Romawi 1 gitu ya, atau I. Nah, kemudian halaman judul, setelah itu kata pengantar sudah terisi ya. Ctrl B, kemudian kita ketik kata pengantar dulu, kata pengantar, spasi, Ctrl B, tab, kita sesuaikan halamannya mau sekarang atau nanti juga bisa. Enter lagi, tinggal daftar isi ya, spasi, tab ya, Ctrl V, tab lagi, kita atur. Nah, jadi rapi di sini. Di sininya sama semuanya, di sini juga sama. Misalkan di halaman juga enter, misalkan kita lanjut ke bab, kita enter 2 kali ya. Kita ketik bab 1, akan pendahuluan, kemudian kita enter, kita lanjutkan lagi isinya apa saja, ada latar belakang, ada batasan masalah, rumusan masalah, itu menggunakan numbering ya, tapi kita nggak usah tebal, yang tebal hanya tadi atas sama bab. Nah di sini A titik spasi biasanya udah otomatis muncul seperti ini, artinya ini akan membentuk numbering ya. Jika tidak berarti harus manual menggunakan ini ya. Ya ini numbering ini. Jadi kalau misalkan nggak muncul bisa aja kita milih manual, klik, nah lalu pilih yang A, ini sama aja. Ya mulai dari yang pertama kita ketik latar belakang masalah ya, atau latar belakang saja. Ya. Latar belakang. Lalu kita spasi, kita tab, sudah otomatis ada titik-titiknya. Kita tab lagi karena ini settingnya enter dari atas ini. Kemudian B, kita lanjut lagi ke batasan masalah ya, batasan masalah, lalu tab lagi, kita tab. Ini halamannya boleh menyusul nanti ya, kalau sudah mau kita cetak atau sudah selesai isinya nanti kita sesuaikan halamannya, kita kosongi dulu sementara, atau kita kasih udah tahu 1, misalkan latar ini di halaman 2 atau 3 gitu ya, dan enter. Ini kalau numbering jadi ABC nya sudah otomatis. Jika ini kurang ke kanan kita bisa gunakan ini ya, nah seperti itu. Nah, bisa juga menggunakan, kalau ini kita blok bisa menggunakan Ctrl M ya, shortcutnya. Oke, untuk kembali pakai ini juga jadi. Selanjutnya adalah batasan masalah, rumusan masalah ya. Kita tab lagi misalnya di halaman 4, kemudian enter lagi ya. Kita lanjut lagi tujuan, manfaat, tujuan, tab lagi halaman 5, ini yang contoh ya, manfaat. Ini kurang spasi supaya rapi ya, sama tab lagi halaman 6, lalu di enter lagi F, tinggal yang terakhir misalnya istilah penting ya, kita spasi tab lagi halaman 7 misalnya. Oke, kita enter. Nah ini karena mau muncul ke bab kedua ya, ini muncul G, maka kita bisa backspace seperti ini. Nah, sampai muncul di kursornya di sebelah kiri. Bisa juga di enter lagi. Nah, sama saja. Ya, kita lanjut ke bab yang kedua, bab 2, yaitu untuk landasan teori. Ya, ini tadi settingan yang titik-titik itu akan berlaku jika kita urut seperti ini ya. Jadi
dari atas ini ada settingan titik-titik, kita enter. Jangan kita membuka double klik baru di sini. Kalau membuka di sini, ini belum ada settingan tab-nya. Kalau di tab ini nggak akan muncul titik-titik karena kita membuka jadi double klik baru. Tapi kalau kita dari atas, kita enter, kita lanjutkan, kita enter, itu tidak akan bermasalah. Jadi settingannya masih ngikut yang atas seperti itu ya. Lanjut kita ke identifikasi masalah, kemudian dan sebagainya, itu sama, langkah-langkahnya sama seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua bisa saja kita tulis seperti ini dulu, kosongan, halaman judul, kata pengantar sampai isinya selesai. Nah, ini belum ada pengaturannya. Lalu setelah kita selesai nulis, kita blok dari atas sampai bawah kecuali judul ya, karena nggak perlu. Lalu kita klik kanan ke menu paragraf, atau bisa juga ke sini. Nah, sama. Kemudian klik tab, kita atur seperti tadi. Tadi ini 16,5, berarti di sini 15. Kalau 15,5. Kalau mau 15 berarti nanti titik-titiknya hanya sampai 15 saja. Contoh ya ini kan, misalnya ini 15. Kita ambil yang leader nomor 2, kita set, jangan lupa di set ya. Kalau Anda ada pengaturan yang salah, bisa di clear all, dibersihkan semua saja. Kemudian untuk tab berikutnya misalkan 16. Kemudian kita pilih non, ini untuk tab yang sebelum halaman, lalu kita klik set, kita oke. Kita coba ya, diklik di sini, kita spasi, Ctrl V, tab. Nah, tab. Jadi ya, nah ini titiknya berhentinya di 15 cm. Di sini untuk halaman di 16. Bagaimana yang ini? Ini juga sama. Kita halaman dulu. Misalkan di sini kasih spasi, tab, ya, tab lagi, halaman I2. Kita ke bawah, kita kasih spasi, Ctrl V, tab, halaman 3. Di sini juga sama. Tadi kan ini udah di blok juga. Kita tinggal tekan tab, 2 kali tab. Nah, lalu kita kasih halaman 1, ya, tab. Mau di kayak gini dulu biar cepet apa. Nah, seperti ini ya. Ini nggak usah. Oke. Ya seperti itu. Tinggal nanti kita menyesuaikan halamannya sesuai dengan isinya. Terakhir daftar pustaka. Ya, selesai ya. Nanti tinggal dikasih halaman misalkan ini tab. Ini untuk berikutnya untuk memberi nomor halaman seperti itu ya. Ya mungkin seperti itu bisa dipahami ya. Jadi langkah-langkahnya cukup sederhana, singkat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.